Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan menyambung tadi Mas Ganjar penjelasan dari Prof Bambang dan juga kita dengarkan tadi penjelasan yang cukup berapi-api dari Prof Kunchoro ya, menyikapi situasi hari ini dan juga gerakan atau turun gunungnya para guru besar. Dari UI sendiri bagaimana melihat ini termasuk ketika ada tudingan bahwa ini partisan, ada pihak yang menunggangi dan lain-lain. Ya, begini ya. Saya tegaskan bahwa reaksi kampus atau setidaknya di tempat saya di Universitas Indonesia itu bukan suatu yang tiba-tiba, bukan suatu yang ujuk-ujuk ya. Kita garis bawahi yang tadi Prof Kristuti sampaikan pada saat pembacaan deklarasi. Misalnya yang pertama disebut adalah hancurnya tatanan hukum. Ya, kita agak mundur sedikit ke belakang ya, bahwa riwayat hancurnya tatanan hukum ini, misalnya lahirnya revisi Undang-Undang KPK, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak masalah dalam prosesnya, ya, yang tiba-tiba ngebut cepat dan lain-lain. Jadi sekarang ini tampaknya masalah bukan cuma di penegakan hukum, tapi juga di proses pembentukan hukumnya. Ya, normanya dimanipulasi, lalu di framing lah, ya, dibangun opini sedemikian rupa, lahirlah undang-undang yang kita sudah tahu bahwa pelaksanaannya nanti akan bermasalah, gitu kan? Nah, ini kan erat sekali kaitannya bagaimana memanipulasi norma ini, ya, dengan moral dan etik. Tapi saya mau garis bawahi juga, kami tidak hendak mengklaim bahwa kamilah lingkungan atau tempat, apalagi orang paling bermoral atau paling beretika, ya. Tapi kami mau menegaskan, kami masih berpegang pada itu dan kami mengingatkan kepada Presiden, ya. Jadi mohon diingat bahwa ini bukan urusan pemilu, pilpres, paslon dan lain-lain. Yang kami tuju adalah Presiden. Bagaimana kepemimpinan Presiden dalam mengelola negara. Ya. Dan ini semua kan makin kesini makin tampak. Jadi kalau saya boleh sederhanakan, selama ini kampus mencoba menahan diri atau saya pikir sudah banyak kritik-kritik yang dikeluarkan ya oleh mungkin lebih halus kritiknya. Iya, baik secara perorangan, secara institusi sudah banyak yang mengingatkan. Nah, tapi kan ini yang bergulir terus ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya kenapa baru sekarang? Saya mau kembalikan, memang kenapa kalau sekarang? Itu ya. Artinya begini loh, pahamkah bahwa saat ini sudah mendekati titik kulminasi ya? Tapi di satu sisi mendekati juga hari pencoblosan. Keluar semua ini di masa kampanye. Nah, kan begini, mendekati hari pencoblosan itu kan riwayatnya bukan tiba-tiba karena mau nyoblos, ya kan? Kami berani bilang bahwa kami ini bereaksi. Atas apa? Atas sikap Presiden. Kenapa sikap Presiden tidak netral? Kan begitu. Kenapa sikap Presiden tidak netral? Karena ada paslon tertentu yang tampaknya mendapat keuntungan atas keberpihakan Presiden. Kita memimpikan kontes yang fair. Ya. Dan kontes yang fair itu wasitnya, pengawasnya, penontonnya bertindak dengan etik, dengan fair, gitu ya. Jadi kita senang melihatnya bertepuk tangan, kita ikut tersenyum, kita tertawa. Jadi ini semua kita lakukan dalam batas-batas mengingatkan koridor Presiden. Gitu. Itu yang kita tuju, tidak ada lain. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.